Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan anugerah nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, hadis yang kedua daripada Arba'in Nawawiyah. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu aidan qala. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab sebagaimana hadis yang pertama juga diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Qala, berkata Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawm idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi ash-sha'r la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, tatkala kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang bersangatan putih pakaiannya, bersangatan hitam rambutnya. Tidak dilihat atas laki-laki itu bekas perjalanan jauh. Biasa kalau orang datang jauh itu kan pina rahau, baju kada taatur, rambut kada taatur. Nah ini kada, laki-laki ini rapi, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada yang kenal daripada kami seseorang jua pun. Artinya orang ini kada orang jauh, cuma kami kada nang tahunya siapa laki-laki ini. Sehingga duduk laki-laki itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Rasulullah dan meletakkan dua telapak tangannya di atas dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk itu besampuk lintuhut lawan Nabi dan telapak tangannya di andaknya ke pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi laki-laki ini sangat dekat dengan Rasulullah, sangat akrab dengan Rasulullah. Tapi sahabat kada kenal siapa laki-laki ini. Wa qala, dan berkata laki-laki tadi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Memanggil Rasulullah dengan panggilan nama, ya Muhammad. Padahal sahabat-sahabat Nabi
memanggil dengan panggilan ya Rasulullah. Ada ini kata memanggil dengan bersisi ya Muhammad. Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Artinya Islam itu macam apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, al-Islam, ujar Nabi, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu, jar Nabi, pertama engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Artinya bersaksi dengan dua kalimat itu. Dan Islam itu, kata Rasulullah, mendirikan salat, mendatangkan zakat, puasa Ramadan, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Qala, berkata laki-laki tadi, sadaqta, benar engkau wahai Muhammad. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ujar Sayyidina Umar, aneh laki-laki ini, bertakun tapi membujurakan. Artinya apa? Kalau bertakun itu kan orang kada tahu. Tapi perkataan benar engkau berarti orang ini tahu. Fa'ajibna lahu, kami heran daripada laki-laki yang datang ini, bertanya kepada Nabi dan membenarkan Nabi. Bujur engkau wahai Muhammad. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah kita lihat dari hadis ini dan kita dengar hadis ini bahwa Islam itu adalah seluruhnya merupakan perbuatan anggota zahir. Menuturkan dua kalimat syahadat, sembahyang, puasa, zakat, naik haji. Itu seluruhnya berada di bagian tubuh yang zahir. Nah, artinya apa? Bahwa kalau orang itu sudah mengucap dua kalimat syahadat, maka orang ini Islam. Masalah ini orang kenapa mengucap dua kalimat syahadat, itu urusannya Allah Ta'ala. Karena inya takutan lalu masuk Islam, karena inya hendak kawin lalu masuk Islam, karena inya ingin dimuliakan orang lalu masuk Islam, itu wahisabuhum 'ala Allah, itu hanya Allah yang tahu. Perkara di dunia orang ini sudah muslim, berlakulah kepadanya hak-hak sebagai seorang muslim. Artinya apa? Hak-hak seorang muslim kita hormati, kita bantu kalau inya susah, kita ilangi kalau inya sakit, kita kuburkan di kubur muslimin andai kata dia meninggal dunia. Nah, itu antara lain hak-haknya dia sebagai seorang Islam. Perkara hatinya karena apa? Karena apa? Dia masuk Islam, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, dan berkata lagi laki-laki tadi, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku daripada iman. Qala, Rasulullah menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu, kata Rasulullah, bahwa engkau beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab-kitab Allah, dengan rasul-rasul Allah, dengan hari kiamat, beriman dengan kadar baik dan kadar jahat. Qala, berkata laki-laki tadi, sadaqta, benar engkau wahai Muhammad. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Secara ringkas Rasulullah mengatakan bahwa iman itu adalah pertama beriman dengan Allah. Nah, apa maksudnya beriman dengan Allah itu? Percaya dengan Allah. Nah, apa nang dipercayai? Apa nang diyakini? Apa nang diiktikadkan? Para ulama menafsirkan, mensyarahkan hadis ini. Artinya engkau beriman dengan Allah itu pertama, engkau beriman biwujudihi, dengan adanya Allah. Nah, itu pertama. Kita beriman, kita mengiktikadkan dalam hati bahwa Allah Ta'ala itu wujudihi, wujud ada. Wa rububiyatihi, bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan kita, bahwa Allah Ta'ala itu memberikan rezeki kepada kita, bahwa Allah yang memelihara kita, dan seterusnya. Nah, beriman bahwa Allah yang menciptakan kita ini. Jadi pertama kita beriman bahwa Allah itu ada. Beriman kita bahwa Allah itu yang menciptakan kita, memelihara kita. Wa uluhiyatihi, dan beriman dengan ketuhanan Allah. Artinya hanya Allah yang berhak disembah. Wa wahdaniyatihi, dan beriman dengan keesaan Allah. Wa annahu muttasifun bikulli kamal wa munazzahun an kulli naqsin wa muhal, dan kita beriman bahwa Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan Allah maha suci dari bersifat kurang dan yang mustahil. Nah, ini yang dimaksud dengan pengertian beriman dengan Allah itu. Yang kedua, wa malaikatihi, beriman dengan malaikat. Apa artinya, maksudnya malaikat itu macam apa? Malaikat itu, para ulama mensyarahkan, hum ajsamun nuraniyatun qadiruna ala tashaqqul bi askalin mukhtalifah. Malaikat itu adalah jisim yang sifatnya cahaya. Dan kalau manusia asal dari tanah, jin, syaitan, iblis asal dari api, malaikat dari cahaya. Dia bisa berbentuk bermacam-macam bentuk. Malaikat itu macam-macam bisa. Nah, kita beriman dengan malaikat maksudnya apa? Kita percaya dengan malaikat, percaya apa? Percaya bahwa pertama biwujudihim, malaikat itu ada. Nah, malaikat itu ada, itu wajib kita percaya. Yang kedua, wa annahum ibadun mukramun, malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat ini tidak pernah sedikit pun maksiat kepada Allah dan selalu menjunjung melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, itu yang wajib kita imani sekurang-kurangnya tentang malaikat ini. La ya'lamu adadahum illallah, dan tidak tahu bilangan malaikat itu kecuali Allah. Kada ada sensus malaikat tu kada ada. Hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya malaikat. Ada malaikat yang diciptakan Allah hanya khusus untuk sujud kepada Allah. Sejak dicipta sampai seterusnya, tugasnya hanya sujud kepada Allah. Kada pernah bangkit dari sujud, kada pernah bergerak dari tempat itu. Nah, ada malaikat yang tugasnya diciptakan Allah untuk rukuk sepanjang masa.
Ada malaikat yang ajaib diciptakan Allah, tubuhnya dari api dan salju. Jadi awaknya ini terdiri dari dua bagian. Si malaikat nih, sebagian awaknya ini api, sebagian salju es. Ajaibnya apa? Api itu kadang meluluhkan salju, salju kadang memajahkan api. Nah, ini ajaib malaikat ini. Tugasnya malaikat ini apa? Allah ciptakan malaikat tadi diberi tugas. Tugasnya berdoa ini. Allahumma ya man allafa baina salji wan nar, alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Nah itu aja. Habis sambung bacanya pulang. Ya man allafa baina salji wan nar, alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Itu pang diulang-ulang sampai hari kiamat kena. Artinya apa? Hai Tuhan yang menjinakkan antara es dan api. Berkawannya. Jinak. Biasa kan api banyu ini musuh. Nah ini kada jinak. Maka jinakkanlah hati hamba-hamba Engkau yang beriman. Nah, jadi tugasnya hanya mendoakan itu supaya orang beriman ini dengan orang beriman yang satunya hatinya jinak. Kada ada saling dendam, kada ada saling dengki, kada ada saling marah, kada ada saling niat jahat. Dan doa malaikat ini dikabulkan Allah. Artinya apa? Setiap orang yang beriman kepada Allah itu pasti jinak hatinya kepada orang beriman yang lainnya. Setiap orang yang beriman pasti sayang kepada orang yang beriman lainnya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, al-mu'min laisa bihaqud. Orang beriman itu ujar Nabi kada mau dendam. Kenapa? Kalau dendam itu kada jinak ngarannya hatinya kepada orang. Nah, bila kita dendam, berarti kita belum punya iman yang baik. Bila kita dengki kepada orang yang beriman, kita belum punya iman yang baik. Rasulullah sudah menjelaskan al-mu'min laisa bihaqud. Nah, jadi ada tugas malaikat yang mendoakan kita ini supaya rukun, supaya damai, supaya tentram antara orang yang beriman. Jangan ada permusuhan, jangan ada sebagainya. Ada malaikat yang diciptakan Allah khusus berdoa, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Setiap harinya berdoa itu, ya Allah berikanlah orang yang menyumbang itu gantiannya. Nah, ya Allah berikanlah orang yang sosial itu gantiannya. Ada juga malaikat yang diciptakan Allah berdoa, Allahumma a'ti mumsikan khalafa, mumsikan talafa. Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah orang yang kikir itu kebinasaan hartanya. Kabul malaikat itu. Orang yang sosial digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kikir hartanya dibinasakan Allah. Macam-macam cara jalannya Allah membinasakan hartanya dengan jalan yang kada kita ketahui. Nah, jadi malaikat dari sekian banyak malaikat ini kita wajib percaya bahwa mereka ada dan jumlah banyaknya hanya Allah yang tahu. Namun kita dituntut untuk mengetahui, untuk mengenali 10 malaikat secara rinci. Nah, itu wajib kita tahu. Kita wajib tahu Jibril, Mikail, Israfil, dan itu kita wajib tahu itu secara rinci. Selainnya kita cukup beriman bahwa mereka itu ada dan banyak jumlahnya, kada tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi wa kutubihi, beriman dengan kitab-kitab Allah. Artinya apa?
kita beriman dengan Al-Quran. Maksudnya adalah kita beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul itu, kita mempercayai bahwa kitab-kitab itu adalah kalamullah, kalam Allah, dan sekalian yang di dalamnya itu hakun, benar. Kita wajib percaya bahwa seluruh isi Al-Quran itu benar. Berapa jumlah kitab yang diturunkan Allah? Pendapat sebagian ulama mengatakan jumlahnya 104 macam, 104 biji. Namun yang wajib kita tahu, wajib kita kenal secara rinci 4 kitab. Nah, ini yang wajib kita kenal secara rinci. Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, Al-Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu wajib kita beriman. Yang lainnya kita kada perlu mencari tahu, ada wajib. Wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasul Allah. Artinya apa? Beriman kepada rasul-rasul Allah itu bi an tusaddika anna Allah arsalahu minal khalqi li hidayatihim ila tariqil haq wa annahum shadiqun fi jami'i ma ja'u bihi anillahi ta'ala. Beriman dengan rasul artinya bahwa kita percaya bahwa Allah mengutus mereka itu untuk memberi petunjuk kepada makhluk, dan bahwa para rasul itu benar setiap apa yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa jumlahnya rasul? Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan sekian, Namun yang wajib kita mengetahui secara rinci, wajib kita menghafalnya 25 rasul itu. Bila kita kada hafal, kita berdosa, iman kita kada cukup. Kenapa? Karena kurang beriman dengan para rasul ini. Hafal itu ada 2 macam ngaran hafal. Pertama, nang tinggi, hafal secara tertib. Hafal 25 nabi, hafal. Coba Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai 25. Urutan-urutannya pas. Nah, ini hafal yang paling tinggi. Ada juga hafal cuma inya kada kawa maurutakan nomornya, tapi inya hafal. Artinya apa? Inya tahu nang ini nabi itu kada. Nuh nabi kada, nabi. Nurdin kada. Nah, kau membedakan. Ini hafal juga ngarannya. Artinya selamat daripada tuntutan agama. Iritakan bang Adam sampai nabi kita, maka ada kawainya. Cuma tahu ini nabi, ini kada, ini nabi, ini kada. Itu sudah hafal ngarannya. Wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari kiamat. Artinya percaya hari kiamat itu akan terjadi, dan waktunya hanya Allah yang tahu. Sekaligus beriman dengan apa-apa yang terkandung dalam hari kiamat, dibangkit dari kubur, dikumpul ke padang mahsyar, huru hara hari kiamat, sampai siratal mustaqim, timbangan amal, hisab perhitungan amal, neraka, surga, dan sebagainya. Nah, kita wajib mempercayai itu. Kenapa? Karena itu disampaikan oleh para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan beriman dengan takdir, baiknya buruknya takdir, ketentuan Allah. Apa beriman dengan takdir? Artinya an ta'taqida anna Allah qaddara al-khair wa syarr qabla khalqil khalaq wa anna jami'a ma kana wa ma yakun bi qada'illah wa qadari.
Beriman dengan takdir itu adalah bahwa engkau mengiktikadkan, mempercayai sepenuhnya bahwa Allah telah menentukan kebaikan, kejahatan sebelum Dia mencipta makhluk ini. Sebelum kita ini ada, sudah ada daftarnya kita ini. Sebelum kita wujud dalam dunia, sudah ada keterangan tentang kita. Rezeki kita sekian, umur kita sekian, anak kita sekian, sudah diatur, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik itu sesuatu yang khair, kebaikan, atau sesuatu yang sifatnya jahat. Orang itu kafir, ditentukan Allah. Orang ini taat, ditentukan Allah. Sehingga apa? Kita wajib percaya, wajib meyakini bahwa tidak ada satu pun di alam ini yang keluar dari takdir Allah. Wajib percaya itu. Sekecil apapun yang kita ketahui daripada alam ini, itu adalah takdir Allah. Rasulullah SAW bersabda, khalaqtul khair, dalam sebuah hadis qudsi, khalaqtul khaira wasyarr, fatuba liman khalaqtuhu lil khair wa ajraitul khaira ala yadai, wa wailun liman khalaqtuhu lis syarr wa ajraitul khair wa ajraitus syarr ala yadai, wa wailun thumma wailun liman qala lima wa kaifa, rawahu Ibnu Syahin. Ujar Nabi kita bahwa Allah berfirman, ujar Tuhan, aku yang mencipta kebaikan dan kejahatan itu. Ini orang ini saleh, itu Allah menciptakan dia saleh. Orang ini fasik, ini Allah yang menciptakan dia fasik. Fatuba, maka beruntung bagi orang yang aku ciptakan untuk baik dan aku lakukan kebaikan atas dua tangannya. Nah, beruntung manusia yang dikehendaki Tuhan baik, ini beruntung. Wa wailun liman khalaqtu lis-syarri wa ajraitu syarra ala yadai, dan celaka, kata Allah, celaka orang yang aku ciptakan untuk kejahatan dan aku berlakukan kejahatan di atas dua tangannya. Ada ribut-ribut, inya. Ada bakalahian, inya. Ada orang mabuk, inya orang. Allah menciptakan sedemikian rupa. Celaka bagi orang itu. Wa wailun liman khalaqtuhu lis-syarri wa ajraitu syarra ala yadai, dan celaka orang yang aku ciptakan untuk kejahatan dan aku berlakukan kejahatan di tangannya. Wa wailun thumma wail, tetapi ada yang sangat celaka lagi, liman qala lima wa kaifa, bagi orang yang berkata kepada Allah bagaimana dan bagaimana. Maka ya apa Tuhan itu kasihannya bang dikehendaki celakaan itu. Nah, pertanyaan seperti itu sangat celaka dan sangat celaka. Allah sudah menetapkan, Allah sudah bijaksana, sebijaksananya ini orang baik, ini orang nantinya orang yang bikin keributan, orang kejahatan. Itu sudah ada ketetapan Allah, dan Allah tahu hikmah-hikmahnya. Kalau kita mengeritik demikian, Allah mengancam dua kali dengan neraka, wailun summa wailun. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala, berkata laki-laki tadi, sadaqta, benar engkau hai Muhammad. Qala, berkata laki-laki tadi, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku ihsan. Qala, bersabda Rasul, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu, kata Rasulullah, bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Orang melihat Allah itu macam apa? Di dalam surga. Di dalam surga itu kenikmatan yang paling nikmat adalah ru'yatullah, melihat Allah.
Bagaimanapun segala macam kenikmatan surga diberikan kepada manusia, masih kalah dibanding dengan lezatnya memandang zat Allah itu. Orang yang sedang asik makan, orang yang sedang asik minum, orang yang sedang asik bermain-main, orang yang sedang asik dengan bidadari-bidadari, begitu ada pengumuman Allah bertajalli, siapa yang ingin melihat Allah, semuaan meninggalkan keasikannya berebut melihat Allah. Menunjukkan apa? Bahwa melihat Allah itu puncak segala kelezatan dalam surga. Nah, ihsan ini adalah bahwa kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Artinya apa? Bahwa kita beribadat itu menemukan kelezatan yang luar biasa sehingga melupakan segala yang lainnya. Nah, itu artinya ihsan. Begitu kita sembahyang, begitu kita membaca Quran, begitu kita membaca salawat, kita rasakan begitu lezat, begitu nikmat sehingga kita lupa dengan segala macam. Nah, itu ihsan. Ada nang kada ihsan ini begitu sembahyang keluaran nang lain ingatan macam-macam. Kuncinya hilang ya tuh ingat dengan sembahyang itu. Ini menunjukkan sembahyang kada ihsan. Padahal jakanya ihsan apapun lupa daripada saking lezatnya beribadah kepada Allah itu. Nah, itu ihsan yang tinggi. Amun kada kawan yang macam itu, fa illam takun tara fa innahu yara. Amun kada sanggup macam itu, rasakan bahwa kita ini adalah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita baca Quran, kita rasakan bahwa kita ini didengar Allah, dilihat Allah, diperhatikan Allah. Waktu kita sembahyang, kita merasa bahwa kita dilihat Allah, didengarnya, diperhatikannya. Nah, ini ihsan. Qala, berkata lagi si laki-laki tadi, fa akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku hari kiamat. Bila terjadinya kiamat itu hari apa, tanggal berapa, yang bersiap-siap artinya. Kalau ujar Nabi kita, mal mas'ul anha bi a'lama minas sa'il. Nang ditakun ini kada lebih alim daripada nang betakun. Artinya apa? Sama pada kada tahu. Sama pada kada tahu. Qala, berkata laki-laki tadi, fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tanda-tanda kiamat. Tandanya barang berapa? Qala, ujar Nabi kita, antalidal amatu rabbataha. Tandanya itu bahwa melahirkan seorang perempuan akan rajanya. Macam-macam ahli hadis mensyarahkan ini. Salah satunya kita ambil adalah bahwa tanda hari kiamat itu manusia-manusia itu sangat durhaka kepada ibunya. Seorang perempuan melahirkan rajanya. Anaknya jadi raja. Mama ini kayak jadi pembantu, mama ini kayak jadi susuruhan, mama kayak jadi budak. Itu tanda-tanda hari kiamat. Ibu yang mestinya dimuliakan, dihormati, sebaliknya. Nah, seorang perempuan melahirkan tuannya, melahirkan rajanya. Yang kedua, wa antara al-hufatal awratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Bahwa engkau lihat orang yang tidak bersandar, yang berpakaian tidak karuan, miskin, pengembala kambing, mereka bertinggi-tinggian dalam bangunan. Nah, artinya apa? Macam-macam ulama mensyarahkan ini. Ada yang mensyarahkan bahwa pemimpin manusia di akhir itu, di dekat hari kiamat itu, pemimpin manusia adalah orang-orang yang hina. Tapi karena mereka kaya, karena mereka punya uang, mereka punya gedung yang tinggi, pemimpin manusia. Orangnya jahat, kelakuannya kada baik, akhlaknya kada, cuma karena duitnya banyak kawa jadi pemimpin.
Ada nang baik, nang jujur, cuma karena kada berduit, kada payu. Nah, ini alamatus sa'ah, tanda kiamat. Summan talaka, kemudian pergi laki-laki tadi. Pala bisa maliya, maka Rasulullah berdiam, lama berdiam, lawas sampai kita beranai, bahkan ada mengatakan berhari-hari. Summa qala, kemudian Nabi berkata bagiku, ya Umar, hai Umar, atadri manisail, kamu tahulah siapa nang betakun tadi? Qultu ya Umar, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah nang tahu dan pian tu aja, kami ada tahu siapa nang betakun tadi. Qala, ujar Nabi, hadza Jibril, nang tadi Jibril, laki-laki tadi Jibril. Atakum, dia datang kepada kamu, yu'allimukum, dia mengajarkan kepada kamu, dinakum, agama kamu. Nah, sebenarnya Jibril itu hanya melajari kepada sahabat-sahabat Nabi dengan cara seperti ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Jibril itu menurut pendapat sebagian ulama turun kepada Rasulullah sebanyak 24.000 kali. Sejak beliau diangkat menjadi Rasul sampai beliau wafat, nah, menemui Nabi sebanyak 24.000 kali. Imam Ghazali memberikan catatan tentang ujung hadis ini, bagaimana para sahabat-sahabat Nabi itu begitu beradabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka beradabnya kepada Rasul. Satu, yang kedua, betapa mereka menjaga mulut mereka daripada mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kan laki-laki tadi aneh, orangnya aneh, lawan Rasulullah akrab, tangan kapah Rasulullah, habis betakun hilang. Adalah sahabat yang betakun lawan Nabi, wahai Nabi, siapa nang tadi? Ada yang betakunnya lawan Nabi, ada yang betakunnya. Jangan kita abut tuh, siapa itu. Nah, sahabat Nabi ini kada yang betakun, wahai Nabi, siapa nang tadi? Ada. Kenapa? Karena betakun orangnya tuh kada perlu. Yang penting nilai jarakannya ini, yang penting dapat. Nang siapa kada ada urusan. Yang penting pelajaran agamanya didapat. Jadi begitu mereka itu beradabnya kepada Rasul, dan mereka itu menjaga perkataan-perkataan mereka daripada hal yang tidak berguna. Nah, jadi kada betakun lawan Nabi, siapa itu orang? Sampai beberapa saat lawas berhari-hari, hanya Nabi kita madahan. Ya Nabi yang tadi itu Jibril datang kepada kita. Nah, ini mengajarkan agama kita. Nah, hanya sahabat tahu. Nah, ini ta'adub, beradabnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya hadis yang ketiga daripada Arba'in Nawawiyah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.